Lanjut. Wa anil Hasanil Bisri, dari Hasan al-Bisri atau al-Basri boleh, rahimahullah, ini muridnya Sayyiduna Ali, annahu marra alaihi rajulun, suatu ketika ada beliau, marra alaihi rajulun, faqila hadza faqih, faqila hadza faqih, orang yang menjumpai ini ngomong sama Hasan al-Basri, hadza faqih, ini loh orang yang faqih. Jadi si orang yang baru berjumpa tadi ngomong atas Hasan al-Basri, ini loh orang faqih, sambil menunjuk kepada Hasan al-Basri. Faqala, kemudian Hasan al-Basri itu tidak kemudian nyong mau ngalim nih gitu. Bukan. Apa kata beliau? Awatadruna manil faqihu, apakah kalian tahu siapakah faqih itu? Panjenengan semua tahu nggak yang namanya faqih itu apa? Panjenengan jangan mudah memuji orang. Saya jangan mudah dipuji. Panjenengan jangan mudah memuji orang. Jadi atadruna manil faqih, apakah kalian tahu siapakah faqih itu? Innamal faqihu al-alimu fi dinihi. Faqih adalah satu, dia berilmu yang memadai dalam urusan agamanya. Al-alimu fi dinihi, orang yang berilmu dalam urusan agama dengan ilmu yang memadai. Pertama itu, ilmu yang ia butuhkan untuk kehidupan sehari-hari dia tahu, itu disebut sebagai faqih. Az-zahidu fi dunyahu, kemudian dia zuhud, hatinya tidak terpaut dengan dunia. Seandainya dia bergelimpang harta pun hatinya itu tidak terpaut dengan dunia. Artinya apa? Artinya dia tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta. Dia tidak sombong karena mempunyai harta. Seandainya berharta, hak-hak yang berhubungan dengan harta masih ditunaikan. Kalau ada yatim yang membutuhkan, maka dia mengeluarkan. Zakatnya dikeluar. Itu yang dimaksud dengan az-zahid fi dunyahu. Ulang. Innamal faqihu al-alimu fi dinihi. Orang faqih adalah orang yang ilmu agamanya mumpuni, ilmu agamanya memadai. Terus az-zahidu fi dunyahu, dia zuhud, hatinya tidak terpaut dengan dunia. Dibuktikan dengan apa? Apabila dia berkewajiban zakat, maka keluarkanlah zakat. Dia tidak sombong atas dunia, bukan berarti tidak mempunyai dunia. Awas, az-zuhdu adamu ta'alluqid dunya fil qalbi, la tarkud dunya. Zuhud itu adalah apa? Hatinya tidak terpaut dengan harta. Dibuktikan dengan apa? Bukan hanya ngomong, dunia tanggonyong kecil misalkan, tapi ketika disuruh zakat nggak mau. Bukan begitu. Ketika ada anak yatim butuh, ketika ada pengemis lewat minta, nggak dikasih. Anak kucing lih ora dinen mangan, walayadzubillah. Anak kucing jaluk maem, bibite wis mati, esih bayi, esih cilik, ngeang-ngeong, tapi nggak dibukakan pintu, nggak dikasih makan. Bukan zuhud namanya. Walayadzubillah. Allahu Akbar. Jadi az-zahidu fid dunyahu, bukan meninggalkan dunia, tapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Hak-hak yang terkait dengan dunia dia lakukan dan tidak sombong karena dunia. Terus al-qaimu ala ibadati rabbih, orang yang menunaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Inilah orang yang faqih yang sebenarnya. Hasan al-Basri ini menurut sebagian orang ini termasuk mujtahid. Ada yang mengatakan afdhalut tabi'in, tapi yang masyhur, yang kuat itu afdhalut tabi'in adalah Uwais al-Qarani.
Hasan al-Basri itu tabi'in. Ada yang mengatakan afdhalut tabi'in, tapi yang masyhur afdhalut tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwa Hasan al-Basri ini itu makomnya tinggi, kedudukannya tinggi, walaupun tidak sepakat bahwa beliau adalah afdhalut tabi'in. Kalau afdhalus sahabah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Afdhalut tabi'in siapa? Uwais al-Qarani. Ada yang mengatakan Hasan al-Basri, tapi pendapat ini lemah. Ini artinya apa? Saking tingginya kedudukannya Hasan al-Basri. Beliau muridnya Sayyiduna Ali radhiyallahu anhuma. Lanjut. Wa an Malik bin Dinar annahu qala qara'tu fit Taurati. Saya membaca Taurat yang masih beredar di waktu itu, yang masih disembunyikan tapi kadang dikonangi ning wong Islam. Di Taurat di sana ada tulisan bagaimana? Innal alimah, sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu, idza lam ya'mal bi'ilmihi, apabila dia tidak mengamalkan ilmunya, zallat mau'izatuhu, maka nasihatnya menjadi terpeleset, nasihatnya menjadi gugur. Maksudnya apa? La yata'atharu bikalamihi, ucapannya itu tidak berbekas. Awas, bukan berarti tidak wajib, bukan berarti tidak berpahala. Ada orang amar ma'ruf, ada orang amar ma'ruf yang memerintah kebaikan masih berbuat jelek. Yang namanya amar ma'ruf itu idealnya yang memerintah itu sudah mengamalkan. Tapi kalau ada orang amar ma'ruf, awas, dia masih melakukan sesuatu yang jelek, yang dia perintahkan dia belum melakukan, maka bukan berarti perintahnya jelek, bukan berarti dia tidak berpahala. Dia tetap berpahala, dia tetap menggugurkan kewajiban, tapi di dalam membekasnya itu beda. Paham ya? Jadi antara bekas itu sendiri, maksudnya mempengaruhi itu sendiri, kemudian antara melakukan perintah dan tidak itu sendiri. Jadi begini, innal alima idza lam ya'mal bi'ilmihi zallat mau'izatuhu. Orang yang berilmu apabila dia tidak mengamalkan ilmunya, zallat mau'izatuhu, nasihatnya itu tidak berbekas. Ai la yata'atharu bikalamihi minal qulub, tidak berbekas di hati. Tapi ana dene kewajiban tetap wajib. Ada orang masih melakukan yang haram tapi memperingatkan temannya yang melakukan haram yang sama, maka hukumnya tetap wajib dan berpahala. Nah, tapi tidak membekas wong pada nglakoni. Nah, itu kan? Nah, semacam itu. Terus kama yazillul qadru anis sofa, seperti tergelincirnya tetesan air hujan anis sofa, di tempat yang halus kayak lompong. Apa bahasa Indonesianya apa? Talas. Seperti air di atas daun talas. Maksudnya gitu, dia tidak membekas. Semacam itu. Tapi bukan berarti yang namanya nasihat itu tetap kita harus lakukan, ya.